Pemirsa, jumlah petugas haji perempuan tahun ini mencapai 33% dan yang menjadi terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Kehadiran petugas haji perempuan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan khusus jemaah perempuan dan juga lansia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi berkunjung ke tempat pendidikan dan pelatihan calon petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Menteri PPPA mengapresiasi rekor baru petugas haji perempuan yang mencapai 33% di penyelenggaraan haji 2026. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Waktu itu saya nawarnya sih mintanya 50%, tapi nampaknya belum bisa dipenuhi karena kalau kita lihat jumlah jamaah haji perempuan sekarang kan ada di 55,4% gitu. Alhamdulillah saat ini tahun ini ada 33% jamaah petugas haji perempuan. Ini jumlah terbesar selama sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia. Jadi ini kebahagiaan luar biasa bagi saya khususnya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kehadiran petugas perempuan dinilai sangat penting karena pelayanan ibadah haji tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membutuhkan pendekatan empati dan pemahaman terhadap kebutuhan khusus jemaah perempuan. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan ada 6 calon petugas haji yang dipulangkan dari pendidikan dan pelatihan di Asrama Haji Pondok Gede. Pencopotan dilakukan lantaran ada calon petugas tidak jujur terkait dengan kondisi kesehatannya. Pencopotan 6 petugas haji disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Dhanil soroti ketidakjujuran peserta sejak awal seleksi. Beberapa peserta diketahui menyembunyikan riwayat penyakit serius yang beresiko menular atau memberatkan tim. Keputusan menegaskan bahwa menjadi petugas haji bukan sekedar beribadah, melainkan tugas berat yang menuntut fisik prima. Dicopot itu kan banyak ya, misalnya karena faktor kesehatan. Ada yang ternyata MCU-nya penyakit jantung, bahkan ada yang harus dipasang ring, kemudian rekomendasi dokter itu tidak bisa ikut. Kemudian dicopot. Setidaknya ada 6 Pak Chandra ya, kurang lebih ada 6 orang yang dicopot. Nah, tim pelatih ini tentu punya kriteria dan kami serahkan sepenuhnya. Pak Menteri dan saya tidak pernah ikut campur terkait dengan kriteria dan standar penilaian mereka. Misalnya ya, kehadiran kan semuanya diharapkan full 100% bisa mengikuti. Kemudian kedisiplinan, kemudian ketertiban dan macam-macam. Pemirsa, selebgram asal Malaysia Aishar Khalid memberikan hadiah umroh kepada Sudrajat penjual es gabus. Sudrajat bersama istri rencananya akan berangkat umroh pada 6 Februari 2026. Bantuan untuk Sudrajat, pedagang es kue gabus asal Bojonggede, Kabupaten Bogor, tak juga berhenti. Terbaru influencer atau selebgram asal Malaysia Aishar Khalid memberikan hadiah umroh kepada Sudrajat. Aishar bersimpati kepada Sudrajat dan mendatangi rumahnya di Bojonggede. Sudrajat pun tak bisa menahan haru bersama istrinya usai diberikan hadiah umroh oleh Aishar Khalid. Sudrajat bersama istri rencananya akan berangkat umroh pada 6 Februari 2026. Di saat bersamaan, Aishar Khalid juga memberikan bantuan uang tunai kepada Sudrajat.
Pemirsa, pedagang es kue gabus yang viral lantaran difitnah menjual makanan dengan bahan spons mendapatkan motor dan juga bantuan modal usaha dari Kapolres Metro Depok. Gelombang simpati dan dukungan mengalir bagi Sudrajat, pedagang es kue gabus di Kemayoran yang viral karena diintimidasi dan dituduh menjual es berbahan spons. Setelah polisi memastikan bahwa dagangan Sudrajat aman dikonsumsi, berbagai pihak turun tangan membantu pemulihan ekonomi dan mental Sudrajat. Ya mudah-mudahan manfaat bisa buat jualan sama mana? Ya ini buat nambah modal. Ya. Kapolres Metro Depok mendatangi langsung kediaman Sudrajat di Bojonggede untuk berikan dukungan moral dan bantuan langsung berupa sepeda motor serta modal usaha. Hari ini kami hadir di sini untuk bisa sedikit memberikan bantuan kepada beliau. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk usaha beliau. Apa aja itu, Pak? Motor dengan sedikit modal usaha untuk beliau. Ya, terima kasih. Pak, udah koordinasi belum Pak dengan dari Kemayoran? Apakah udah ada koordinasi mengenai kasus Bapak ini? Tadi seperti saya sampaikan, kapasitas kami di sini, beliau sebagai warga kami di wilayah hukum Polres Metro Depok. Kalau untuk yang lain-lain, itu nanti dari Polres Jakarta Pusat. Ya. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali takut digebuk, pakai kayu, pakai apa itu. Kita saya mati konyol. Enggak, kan udah ada anunya. Iya, takutnya diincar sama Kemayoran. Iya. Ini bos lu bikin bahan dari mana? Dari kungkue. Ada busanya nggak? Nggak ada, disiram. Jauhan nggak ini? Nggak, berapa lama bosmu bikin? Sebelumnya Sudrajat dituduh menjual es berbahan spons dan digerebek anggota Babin Kamtipnas dan Babinsa di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kapolsek Kemayoran membantah anggotanya melakukan tindakan kekerasan dan hanya menangani aduan masyarakat dari call center. Padahal setelah diselidiki tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya, es yang dijual Sudrajat tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto pastikan pemerintah terus perkuat langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas harga pangan dan logistik jelang Idul Fitri 2026. Sebagai bagian dari persiapan menyambut musim mudik dan lebaran, pemerintah telah menyusun rangkaian program insentif untuk meringankan beban masyarakat. Program ini mencakup pemotongan tarif transportasi hingga penyaluran bantuan sosial. Menjelang Hari Raya Lebaran nanti, beberapa program telah dipersiapkan, termasuk untuk diskon transportasi, baik itu pesawat, kereta api, angkutan laut, angkutan darat, dan juga jalan tol itu sudah dipersiapkan. Demikian pula untuk bantuan sosial, baik itu beras maupun minyak, kita sudah persiapkan juga. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap 25 terdakwa kasus demonstrasi Agustus 2025. 2 terdakwa perusakan kendaraan divonis 7 bulan penjara, sementara terdakwa lainnya dijatuhkan hukuman percobaan atas tindakan perlawanan terhadap petugas. Dalam persidangan pertama, Majelis Hakim menyatakan Mauwan Azriel dan Neoshowa Rizky terbukti bersalah melakukan perusakan terhadap mobil dan sepeda motor. Atas perbuatan tersebut, keduanya dijatuhkan vonis 7 bulan penjara dan harus menjalani masa hukuman. Sementara itu, pemirsa, dalam persidangan terpisah, Majelis Hakim juga memutus perkara 23 terdakwa lainnya. Mereka divonis 10 bulan penjara, namun hukuman tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat masa percobaan selama 1 tahun. Dengan putusan ini, seluruh terdakwa yang mendapat vonis percobaan diperbolehkan pulang, namun tetap berada dalam pengawasan hukum.